Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Ya, baik, saudara pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya ya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini ya, dalam program Sukoati Menyapa untuk edisi di hari Senin 18 Safar 1445 Hijriah atau juga bertepatan di 4 September 2023. Nah, tentunya dengan tema kita hari ini ya, yaitu menjaga kesehatan masyarakat di cuaca panas ekstrim, dengan nanti narasumber kita ya, ada dari Dr. Udayanti Proborini MKes ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Nanti kita akan berbincang-bincang, maka dari itu pendengar juga bisa untuk melihat live streaming kita di YouTube ataupun Facebook di akun 102,2 Persada FM. Baik, akan kita sapa terlebih dahulu, yaitu Dr. Udayanti Proborini MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Teman-teman semua di DKK juga sehat. Iya, baik, alhamdulillah sehat ya. Hari Senin ya, Dok ya, tetap semangat ya di awal di awal pekan. Di awal pekan yang biasanya hari Senin identik dengan aktivitas padat ya. Baik. Mengenai tema kita hari ini posisi Dokter Udayanti ini di mana? Kebetulan kami ada di kantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Oh, baik. Ini mau menyapa para pendengar Persada FM, Mbak. Iya. Baik, Dok. Nah, mengenai tema kita pagi hari ini ya, Dok ya, menjaga kesehatan masyarakat di cuaca panas dan ekstrim ini ya. Ini terkait tema kita menjaga kesehatan masyarakat khususnya di bumi Sukoati terhadap cuaca panas ekstrim ini, apa saja tipsnya ini, Dok? Ya, baik Mbak Aini. Sebelumnya memang seperti kita ketahui bahwa di negara kita itu ada dua musim ya, atau cuaca, musim penghujan dan yang satunya musim kemarau. Kebetulan saat ini memang kita berada di musim kemarau dan beberapa waktu dalam waktu dekat ini, baru-baru ini BMKG pun juga menyatakan bahwa mengindikasikan bahwa cuaca panas ini tidak seperti biasanya di wilayah Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Dan ini akan berpengaruh terhadap kesehatan yang ada di warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen. Ada beberapa tips agar kita bisa terhindar dari dampak cuaca panas yang saat ini sedang melanda di negara kita khususnya di Kabupaten Sragen. Yang paling utama tentunya kita harus berusaha untuk menghindari kontak dengan matahari secara langsung kalau itu memungkinkan, karena kadang-kadang pekerjaan kita pun juga berada di luar ruangan, sehingga sebaiknya ya mungkin mengenakan pelindung diri gitu ya Mbak, supaya menggunakan pelindung diri seperti topi atau mungkin payung kalau memungkinkan. Kalau tidak ya setidaknya tidak langsung berhubungan atau tersengat dengan sinar matahari langsung. Selain itu juga tentunya kita menganjurkan untuk warga masyarakat bisa minum air minum atau minum air yang banyak. Jangan sampai menunggu haus, karena kalau cuaca panas tentunya berisiko terjadinya dehidrasi. Dan juga sebaiknya banyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan melakukan olahraga rutin di dalam ruangan. Dan yang paling penting, kalau memang kita harus berada di luar ruangan, menggunakan lotion pelindung diri agar kita juga tidak kering gitu. Dan tentunya istirahat itu juga diperlukan agar stamina atau kondisi kita betul-betul dalam kondisi yang sehat.
Itu ya Jadi itu Mbak tips-tipsnya. Aini. Iya, tips-tipsnya ya bisa ini ya dicatat ya bagi pendengar yang mendengarkan. Ini tadi kan termasuknya di musim kemarau ya, Dok ya. Perbanyak minum air putih. Ini kalau boleh tahu minimal tuh berapa sih tubuh kita memerlukan air putih dalam sehari biasanya? Iya. Biasanya bagi seseorang itu orang dewasa itu membutuhkan sekitar 7 sampai 8 gelas per hari. Oke. Jadi ya paling tidak itu bisa kita penuhi lah dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Iya. Baik, dan termasuk juga ini tadi ya Dok ya, mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga rutin. Dan ini apakah ada rekomendasi konsumsi khusus ini Dok di musim kemarau? Iya, Mbak ini eh tentunya karena biasanya panas itu berhubungan dengan kondisi yang dehidrasi. Kalau tadi selain minum juga kita sebaiknya adalah mengkonsumsi banyak buah dan sayuran. Buah yang seperti apa ya? Tentunya sebaiknya kita mengkonsumsi buah yang banyak mengandung air. Bisa seperti melon, semangka, jeruk seperti itu. Kemudian juga sayuran itu sangat diperlukan oleh tubuh kita, terutama pada kondisi seperti ini. Harapannya adalah sayuran-sayuran yang mengandung antioksidan. Itu sangat bagus Mbak Eni, karena pada cuaca panas seperti ini kan banyak radikal bebas yang berada di luar, dan harapan kita dengan sayur-sayuran yang mengandung antioksidan tinggi itu bisa menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dan itu juga tentunya makanan yang bergizi ya, gizi seimbang ya, proteinnya pun juga harus diperhatikan. Iya, proteinnya diperhatikan, apalagi bisa ditambahkan mengkonsumsi buahan yang ini ya Dok ya. Iya. Airnya banyak ya. Betul. Baik. Nah ini mengenai ini Dok, apa pola olahraga dan istirahat yang direkomendasikan itu seperti apa Dok? Atau mungkin olahraganya di musim kemarau jangan ekstrim-ekstrim gitu ya, yang santai-santai olahraganya, atau bagaimana ini Dok? Ya, untuk olahraga sih sebenarnya memang dalam cuaca apapun sebaiknya kita tetap harus menjaga kondisi tubuh kita dengan olahraga rutin, itu memang perlu. Dan yang perlu kita perhatikan sebenarnya karena cuacanya seperti ini, mungkin sebaiknya olahraganya ya olahraga yang tidak terlalu berat dan berada di dalam ruangan. Baiknya sih dihindari untuk olahraga yang di luar ruangan. Tetapi kalau memang terpaksa karena olahraganya harus di luar ruangan, yang paling tidak kita harus memperhatikan pakaian olahraga kita yang mungkin tidak terlalu ketat dan juga tidak menyerap panas seperti itu. Minum dulu sebelum melakukan olahraga, kemudian juga yang paling tepat mungkin sebaiknya kalau olahraga, ambillah olahraga di pagi hari atau sore hari. Jadi artinya hindari olahraga di jam-jam siang gitu nih. Pagi kan masih belum terlalu panas, sore juga matahari sudah mulai. Ya. Baik. Dan kalau istirahat tentunya ya tadi bicara istirahat yang kita butuhkan adalah istirahat yang betul-betul kualitasnya memang betul-betul istirahat, tidak hanya leyeh-leyeh bahasa Jawanya seperti itu ya. Tapi yang memang betul-betul istirahat, dan juga tentunya kan kita biasanya 8 jam kita istirahat ya. Sebaiknya itu sih dilaksanakan atau dilakukan secara rutin gitu. Begitu Mbak Aini. Iya, baik. Istirahat benar-benar istirahat, tidak nyambi-nyambi begitu ya Dok ya. Betul. Ya. Karena tubuh ternyata memerlukan istirahat ya Dok ya. Karena kalau bangun ternyata badan juga terasa berat kalau benar-benar tidak istirahat juga ya. Iya, jadi harus benar-benar istirahat yang berkualitas gitu bahasanya. Iya. Nah ini cuaca ekstrim kan terjadi tidak di Indonesia saja ya Dok ya. Masing-masing negara punya kearifan lokal. Nah kita punya jamu musakal nih, bisa dikonsumsi Dok, gitu Dok. Jamu, kalau kita bicara jamu, memang ini juga salah satu kearifan lokal yang kita miliki nih, di Indonesia. Dan itu memang sudah dipakai oleh nenek moyang kita dari zaman dulu, karena memang jamu juga salah satu yang dipakai untuk sebagai pengobatan ataupun untuk menjaga imunitas seseorang. Saya rasa juga bisa diperbolehkan itu selama jamu tersebut mengandung untuk kekebalan tubuh kita,
ya, sehingga harapannya setiap orang ketika meminum itu tujuannya adalah meningkatkan stamina atau imunitas kita. Kemudian jahe itu juga kan, ya, dan jahe itu juga bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Seperti itu. Iya, baik, boleh dikonsumsi ya berarti ya dok ya, karena sudah dari nenek moyang beberapa peneliti sudah pernah meneliti juga ya dok ya. Ya. Ini sudah diteliti banyak orang di semua komponen tanaman kita yang di Indonesia. Iya, baik. Nah, selama musim kemarau ini dok, apakah ada gejala yang muncul dok selama cuaca ekstrim ini? Kalau gejala muncul sebenarnya bisa dihindari dengan tadi ya tips-tips yang sudah kami sampaikan, karena harapannya kan seseorang itu bisa mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam cuaca yang panas. Kembali lagi seperti tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan terbesar itu biasanya dehidrasi. Jadi sebaiknya sih kalau muncul tanda-tanda misalkan keluar keringat yang berlebihan, kemudian suhu tubuh yang bisa sangat tinggi, itu bisa lebih dari 40 derajat, kulitnya mulai terasa panas, kering dan mungkin pucat, kemudian juga jantung mulai berdetak lebih cepat, bisa kram, atau kadang mual, muntah, pusing. Dan yang paling bisa kita ketahui lebih ini biasanya dengan produksi air seni kita yang sedikit atau warnanya jadi lebih pekat gitu ya. Itu kita harus mulai ya waspada. Artinya kita berarti bisa jadi tubuh kita apakah mulai terasa dehidrasi gitu, sehingga itu harus baiknya adalah dengan minum yang banyak tadi. Tapi kalau misalkan diantisipasi dengan cara minum yang banyak, kemudian tidak ada perbaikan, ya sebaiknya segera ke fasilitas pelayanan terdekat. Ya baik, berarti ini ya dok ya juga bisa mengenali ya ini dehidrasi. Dan ini apakah dehidrasi ini juga punya efek samping dok atau resiko jika ini terlambat menanganinya ini? Iya, kalau kita kehilangan cairan yang cukup banyak, pasti resikonya bisa fatal. Jadi lebih baik memang kita mengenali kalau memang tubuh kita sudah mulai lemah dan kok keringetan terus ya ini, kok kita sudah mulai ngerasa nggak nyaman ya, mulai pusing, mulai mual nih ya, sebaiknya segera diantisipasi gitu. Karena memang dampaknya kalau tidak teratasi dengan baik ya bisa. Baik. Nah, ini mengenai selama musim kemarau dianjurkan perbanyak minum air nih dok. Ini air putih, kalau tidak suka air putih, apakah ke air lainnya itu dianjurkan juga dok? Baiknya apa ini? Boleh, air putih itu memang yang paling baik nih, tetapi ada juga kok yang orang mengkonsumsi selain air putih, boleh nggak gitu, karena tidak semua orang itu doyan minum air putih gitu. Iya dok. Bagaimana itu? Ya, yang paling penting adalah cairan yang mungkin bisa saja cairan yang mengandung kayak elektrolit. Air kelapa itu juga boleh. Mengandung elektrolit juga. Kemudian seperti yang penting gini, air itu tidak banyak atau dihindari yang mengandung kafein. Ya, tidak beralkohol tentunya. Ya. Harapannya kan jangan sampai nanti kalau mengandung kafein kan orang banyak sering kencing, sehingga itu akan menambah pengeluaran cairan kita semakin banyak. Apa saja boleh sebenarnya. Berarti dianjurkan ke air putih ya dok ya, atau tidak air kelapa ya? Iya baik. Masih banyak ini dok yang saya tanyakan, saya tanyakan dan dibahas ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya dok ya. Iya. Baik benar, kita jeda terlebih dahulu dengan beberapa informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami ya di Sukowati Menyapa dengan Dr. Udayanti Proborini MK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Tetaplah bersama kami di 102,2 Persada FM.
Baik pendengar, masih bersama dengan kami ya di Sukawati Menyapa pukul 9:41 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar juga bisa untuk melihat live streaming kita di YouTube ataupun Facebook di akun kita 102,2 Parasada FM. Baik, masih dengan Dr. Udayanti Proborini MKes ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, mengenai tema kita menjaga kesehatan masyarakat di cuaca panas ekstrim. Dan tadi sudah diberikan beberapa tips ya dan dampak dari kemarau, mungkin dehidrasi, dan kita bagaimana untuk menangani ya kalau kita sudah ada tanda-tanda dehidrasi seperti apa begitu. Baik, kita lanjutkan ya dok ya untuk pembahasannya. Ya, baik Mbak Ini. Iya, baik. Tadi ada beberapa tips, lalu juga cara menjaga kesehatan di musim kemarau itu seperti apa. Nah, ini lalu untuk dampak negatifnya selain dehidrasi, penyakit-penyakit yang biasanya timbul selain dehidrasi itu biasanya apa dok di Indonesia? Ya, biasanya karena dampak cuaca panas atau suhu yang tinggi, itu selain dehidrasi memang kadang-kadang bisa saja orang itu merasakan pusing atau migrain yang berlebihan, itu juga bisa. Sakit gitu ya. Bisa juga karena cuaca panas, banyak debu, itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit di saluran infeksi saluran pernapasan atas atau batuk pilek kalau bahasa awam ya. Jadi biasanya muncul karena debu gitu ya, orang sering batuk gitu. Dan juga karena suhu kering, bisa jadi saluran pencernaan itu juga bisa terjadi di saluran pencernaan. Karena air bersih di beberapa tempat yang biasanya akan mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga bisa jadi pencucian makanan atau peralatan makanan yang sudah dipakai kurang bersih, akibatnya berpotensi menyebabkan seperti jadi besar atau bahkan bisa terjadi tipes ya kalau orang awam. Kemudian juga bisa terjadi penyakit kulit, itu juga bisa karena suhu panas sehingga kulit menjadi kering, kurang lembab atau kehilangan kelembabannya, sehingga ini bisa menyebabkan kulit seperti teriritasi gitu kata-kata, itu juga bisa pecah di kulit gitu. Bisa juga karena kekurangan cairan, itu menyebabkan kalau di jantung, kerja jantungnya juga akan kerja lebih keras, sehingga ini akan potensi untuk meningkatkan detak jantung, tensi bisa naik sehingga bisa terjadi hipertensi, itu juga bisa. Atau juga karena debu kering itu di mata, itu bisa juga mengiritasi di mata kita, sehingga biasanya bisa kering, katal, kemerahan seperti itu juga bisa. Di antaranya Mbak Aini, mungkin masih banyak juga dampaknya kalau memang gitu. Iya, ternyata banyak ya dok ya. Dari dampak musim kemarau ini. Nah, mengenai tadi dok, musim kemarau kan juga berdampak pada lingkungan kita, udara menjadi kotor ya. Nah, ini mungkin kan setiap orang tidak bekerja dalam ruangan ya dok ya. Ada yang di outdoor. Nah, itu tips-tipsnya bagi orang-orang yang bekerja di outdoor dok, yang langsung terpapar sinar matahari, ini tips-tipsnya apa kalau bekerja di outdoor dok? Bagi yang suka bekerja di luar ruangan, karena termasuk saya juga bisa bekerja di luar ruangan, tidak hanya di dalam ruangan, Mbak. Nah, ini yang harus kita perhatikan tadi tentunya yang paling penting tadi untuk menghindari dehidrasi, walaupun kadang kita bisa merasakan ataupun tidak, itu sebaiknya memang harus minum gitu. Dan sebaiknya sih kalau memang bisa menghindari terpapar langsung sinar matahari, dihindari. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya karena memang kita harus terpapar langsung, paling tidak melindungi diri dengan tadi menggunakan topi misalkan gitu, atau menggunakan krim atau lotion pelembab untuk kulit gitu, sehingga tidak kering gitu. Menggunakan masker, ternyata masker itu manfaatnya kan juga banyak. Di musim sekarang ini kan juga kita pakai karena memang debu yang berlebihan di luar.
sering cuci tangan gitu ya, karena kita kan tidak tahu di luar itu kondisinya seperti apa. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu. Iya, beberapa hal ya yang diperhatikan bagi yang bekerja di luar ruangan ya dok ya. Ya betul. Karena Baik. tidak bisa dihindari kalau memang kita harus bekerja di luar ruangan, ya mau gimana lagi. Iya, harus tetap dikerjakan ya dok ya. Ya baik. Ya. Lalu layanan yang ada di puskesmas atau rumah sakit misalkan di Kabupaten Sragen ini bagaimana dok terkait sakit akibat cuaca panas ekstrim ini? Kalau di fasilitas kesehatan di Kabupaten Sragen, baik di fasilitas kesehatan tingkat primer atau puskesmas, ada juga mungkin klinik dan juga di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan seperti rumah sakit, ya tentunya secara sumber daya manusia, sarana prasarana, ketersediaan obat-obatan, insya Allah sih siap kami untuk rumah sakit melayani kalau memang ada hal-hal yang dampak akibat dari cuaca yang panas ini. Tapi terutama untuk yang di puskesmas karena perannya adalah promotif dan preventif, teman-teman sudah kami himbau untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait upaya-upaya seperti tadi saya sampaikan agar jangan sampai terjadi kondisi yang tidak diinginkan, tetapi dari awal sudah bisa dilakukan pencegahan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan, tapi secara kondisi fasilitas kesehatan, insya Allah Kabupaten Sragen sudah sangat baik untuk pelayanan. Ya, sudah baik ya untuk melayani masyarakat ya dok ya. Baik, nah ini kembali lagi tadi mengenai dampak-dampaknya juga ya dok ya, mengenai air bersih. Sudah beberapa tempat ya dok ya, ini sudah kekurangan air bersih nih dok. Atau mungkin ada masyarakat yang mungkin kekurangan air bersih, jadi biasanya satu ember air bersih itu yang awalnya bersih menjadikan beberapa bilasan dok. Itu baik tidak untuk kesehatan juga? Ya betul Mbak Eni, kondisi sekarang ini dan di Kabupaten Sragen memang karena cuaca panas ini dari pemerintah daerah sendiri juga sudah dihimbau untuk organisasi profesi, masyarakat, semuanya untuk ikut membantu di daerah-daerah yang sedang kekeringan. Karena tujuannya jangan sampai tadi kondisi di mana kekurangan air, pola hidup bersih dan sehatnya tidak terjaga. Sehingga kalau tadi seperti disampaikan Mbak Aini, eman-eman nih airnya. Karena kita kekurangan air, dipakai untuk bilas berkali-kali, secara kesehatan sebenarnya ini juga kurang baik, itu berdampak buruk terhadap kesehatan. Makanya ini diharapkan bantuan air bersih ini memang lagi banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sragen untuk teman-teman atau saudara-saudara yang ada di daerah yang kekeringan. Dan untuk yang terakhir ini dok, untuk pesan nih untuk para pendengar di cuaca kemarau yang ekstrim ini apa dok? Monggo. Untuk para pendengar Bersada FM, tentunya kami berharap kita harus lebih berhati-hati dengan cuaca yang sekarang memang lagi ekstrim panas-panasnya gitu. Harapan kami jaga kesehatan kita semuanya dengan tadi melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga beberapa tips yang sudah kami sampaikan, terutama untuk konsumsi air minum sebaiknya bisa dilakukan, karena kita berharap tubuh kita walaupun dalam kondisi apapun, apa yang harus kita jaga adalah tubuh kita. Sehingga harapan kami tetap semangat untuk menjaga kesehatan, aktivitas juga tetap berjalan dengan memperhatikan beberapa tips yang sudah kami sampaikan tadi. Saya kira itu Mbak Aini yang bisa kami sampaikan dan kami pesankan untuk masyarakat. Semoga semuanya sehat ya, khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Sragen. Iya, baik, amin. Terima kasih dok mengenai pemaparannya ya, tips-tipsnya juga sharingnya. Dan terima kasih dok untuk pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali ya, untuk ternyata tidak boleh menyepelekan ya kegiatan-kegiatan di musim kemarau ini, ternyata berdampak juga pada kesehatan kita. Baik, terima kasih Dokter Udayanti
atas pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas pada pagi hari ini. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu juga buat Mbak Ani dan para Iya. pendengar Persada FM. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya pendengar ya mengenai menjaga kesehatan masyarakat di cuaca panas ekstrim. Ternyata kita tidak boleh menyepelekan ya, karena juga berdampak pada kesehatan kita. Dimulai dengan mungkin dehidrasi, jadi perbanyak minum air putih, atau mungkin bisa membawa botol air minum ya, perbanyak minum air putih. Jika tidak terlalu doyan bisa dialihkan dengan air kelapa, dan hindari kafein atau yang cairan-cairan lainnya ya, yang bahkan tidak menyehatkan untuk tubuh kita. Baik, pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, itu tadi ya mengenai menjaga kesehatan di program kita Sukuwati Menyapa. Dan Aini Jana pamit mohon undur diri dari ruang udara Anda. Dan pendengar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.